Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini saya akan mereview lagi SKP hasil kerja dari salah satu anggota grup. Jadi ini hanya SKP-nya saja tanpa ada apa pekerjaan bulanan ya, semester dan dupaknya. Jadi ini hanya betul-betul review SKP-nya aja karena yang dikasih juga SKP-nya itu yang dikasih filenya itu cuma file SKP aja. Nah, kita langsung aja ke filenya ya. Ini saya sudah buka filenya. Kemudian saya coba ini SKP model. Oke. Ini SKP masih SKP model lama, bentuknya seperti ini. Oke. Kemudian saya lanjut ke bagian SKP-nya, ke bagian halaman pertama dulu. Ini butir kegiatannya ya. Oke, menyusun rencana kegiatan, mempersiapkan pasien secara sederhana. Saya nggak tahu ini peraturan Permenpan berapa yang digunakan, tapi saya coba akan cek butir kegiatannya di Permenpan 7 tahun 2019 ya. Apakah sudah sesuai? Ini saya akan periksa secara random saja, tidak secara keseluruhannya. Ini kita mencoba cek random aja. Apa tadi? Bunyinya menyusun rencana kegiatan. Oke, kita cari di sini rancangan kegiatan, melakukan inventarisasi penyusunan program tahunan. Kita cek menyusun rencana kegiatan, nggak ada. Nilai angka kreditnya besarannya berapa sih? Kita coba cek besaran nilai angka kreditnya 0,007 tadi 0,007, nolnya ada 2. Oke, saya nggak tahu apakah yang dimaksud adalah ini 0,07 atau 0,007. Yang jelas butir kegiatannya udah sangat jauh berbeda ya dengan yang ini, kecuali umpamanya menggunakan Permenpan yang lama. Coba saya cek, saya cari Permenpan yang lama, Pranata Lab, apakah juga berbeda atau sama ya. Kita coba di Permenpan yang lamanya seperti ini. Kita coba seperti ini, balik lagi, kita rotasi dulu. Oke, kemudian kita scroll ke atas. Ini untuk ini masih semua jenjang masih pengembangan. Muda madya masih S, yang ini S1 ya. S1 kita cari yang D3 nya. Oke, kemudian kita masih scroll nyari yang dimaksud menyusun rencangan kegiatan 0,007. Di sini juga ada 0,007. Ini adanya 0,07 untuk pelaksana. Ini mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang. Oke, intinya gini, ini hanya satu contoh sampel pemeriksaan butir kegiatan ya. Jadi kalau mengambil butir kegiatan itu tolong ambil secara utuh kalimatnya. Itu yang pertama, koreksi pertama. Ambil secara utuh kalimatnya yang ada di sini ya, sini. Nah, ini Permenpan tahun 2000 ya, Kemenpan tahun 2000 ya, nomor 7. Nah, ini kalau mau ngambil butir kegiatan ambil keseluruhan ya. Contoh, mempersiapkan pasien ya, melaksanakan pemeriksaan laboratorium kesehatan dalam titik 2, yaitu mempersiapkan pasien. Nah, itu seperti itu cara ngambilnya. Ambil secara utuh kalimatnya. Tadi saya ada sini mempersiapkan pasien secara sederhana. Coba cek lagi kita di sini, mempersiapkan pasien secara sederhana ada enggak? Mengambil spesimen. Oke, saya nggak dapat. Yang jelas itu yang pertama dulu, koreksinya ya. Jika ingin mengambil butir kegiatan, ambil secara keseluruhan butir kegiatannya, jadi enak mengeceknya satu-satu. Sama dengan ini juga, kalau mau menggunakan Permenpan 7 tahun 2019, ambil secara utuh kalimat yang ada di sini ya, dan angka kreditnya. Oke, itu yang pertama jika menggunakan
SKP manual seperti ini. Oke, lanjut. Kemudian mengenai total angka kredit yang di yang dicapai di SKP-nya ini 2D. Oh, yang bersangkutan 2D. Oke. Masih pelaksana berarti terampil ya. Nah, terampil itu maksimalnya 7,5 ya. Di sini berdasarkan Permenpan 13 tahun 2021 itu maksimalnya 7,5, ini kelebihan ya. Jadi kalau umpamanya standarnya cuma 7,5, kita kurangin, coba kita kurangin di sini ya. Ini kurang 7,5 berarti dia kelebihan 1,37,8 angka kredit ya. Jadi sasarannya udah kelebihan karena maksimal standarnya 7,5. Silakan akses Permenpan 13 tahun 2019 ya, benar. Di situ di pasal 44 sama 46 tentang jumlah minimal dan maksimal sebuah angka kredit ya untuk setiap jenjang jabatannya. Kemudian langsung aja menuju ke bagian sini juga saya langsung scroll ke bawah. Nah, di sini malah targetnya 12 ya. Sini malah targetnya 12 padahal di sasaran SKP-nya itu cuma 8 sekian. Ada perbedaan signifikan ya, 8 sama 12. Oke, jauh betul. Kemudian hasilnya juga di sini cuman 4 sekian dalam waktu 6 bulan. Hasilnya baik. Oke. Di sini kuantitasnya 24 11 ya. Kuantitas. Nah, seharusnya juga saya nggak tahu rumusnya, ini kayaknya keliru rumusnya ya. Karena kuantitas ya berbanding kuantitas seperti ini tentunya hasilnya bukan 82% ya kualitas mutunya. Kualitas mutunya tidak mungkin 82% karena ini berbanding ini ya. Ini itu udah 50%. Walaupun didukung oleh ini 12 bulan berbanding 12 juga 11 bulan mana. Nah, ini juga rencana kayak ini ya, 6 bulan berbanding 6 bulan itu 100% ya. Tapi karena ada ini tidak mungkin di sini 82% kualitas mutunya ya. Oke. Jadi pertama ini udah rumusnya udah keliru pasti eksekusinya. Oke, saya tidak ulas terlalu panjang, yang jelas itu logikanya aja. Atau ini berubah ya? Oh sorry, ini berubah ya, 12 ke 11. Oke, benar, sorry saya yang salah, ini tercoret ya, sorry. Oke, saya ralat ya. Jadi 12 ke 11 kuantitasnya 12 ke targetnya 12, di sini realisasinya 11. Oke, benar 86. Oke, nggak ada masalah dengan rumusnya, berarti ini 750 per 720. Oke, nggak ada masalah juga secara eksekusi rumusnya berarti. Oke, nggak ada masalah. Cuman yang menjadi pertanyaan juga di sini adalah 12 berbanding 4 ya. Ini jauh betul, sangat jauh. Berarti ada selisih angka kredit. Ketika ada selisih angka kredit yang jauh seperti ini, seharusnya ada coretan juga di sini. Ada yang tadinya targetnya 12 harusnya turun menjadi tidak jauh dari 4 ya, karena secara kuantitas secara kuantitas berkurang menjadi ini ya. Contoh secara kuantitas ini dari 3000 menjadi 1500. Nah, secara jumlah total angka kredit pasti juga akan menyusut ya. Secara ini targetnya juga pasti menyusut. Berarti ada salah eksekusi yang ke kredit ya. Ini ada salah eksekusi. Karena 12 ini berbanding 4 ini hasilnya jauh betul ya. Jauh betul. Kurang daripada 50%. Nanti juga hasilnya juga makanya hasilnya di sini juga akan jadi tanda tanya karena kuantitas itu per kuantitas sangat berpengaruh. Walaupun sebenarnya gini, di sini 1500, di sini 1450. Yang jadi persoalan adalah di sini angka kreditnya sangat jauh. Di sini dengan pendekatan kuantitas yang hampir kurang lebih ini ya, pendekatan kuantitasnya ini dengan ini itu cuma beda 50. Cuma kenapa ada perbedaan angka kredit yang begitu sangat jauh?
Nah, itu artinya di sini harus angka kreditnya tercoret juga ya, sistem coret seperti ini targetnya ya. Jadi di sini sistem tercoret juga seperti ini ya. Oke. Mana tempat coretannya, saya lupa. Bukan di sini ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini tercoret. Nah, kemudian di sini berubah menjadi umpamanya 5, sekian ya. Nah, oke. Jadi maunya seperti ini ya. Karena ini ya, perbandingan kuantitas tadi sini ini 1500. Ini sorry salah. 1500 ke 1450 itu bedanya cuma bedanya cuma 50. 50 kegiatan, ini juga 2/2, kemudian ini per 1 per 1, kemudian ini juga 140 per 135 ya, ini perbedaannya cuma 5. Nah, cuma yang jadi persoalan mengapa angka kreditnya selisihnya jauh. Nah, itu makanya harus ada, kembali tadi saya katakan harus ada sistem coret angka kredit seperti ini. Oke. Kemudian berikutnya ini, saya nggak ada masalah ya dengan ini. Oke, itu sistem yang SKP yang model lamanya ya, seperti ini. Itu koreksi pertama. Kemudian selanjutnya saya ke sini. Saya ke bagian rencananya, rencana kerjanya. Oke. Saya ke rencana atasannya dulu. Oke, bagus. Terlaksananya pelayanan di laboratorium di setiap bagian. Oke, ini sama berarti sama, cuman satu kegiatan berarti cuma ada satu kegiatan atasan yang dieksekusi, 2 dengan ini ya, peran serta. Jangan kata ada peran serta ya, terlaksananya peran serta dalam seminar seperti itu. Tambahkan kalimat terlaksananya karena itu adalah rencana hasil. Kalau ini adalah bahasa akan peran serta artinya bahasa melakukan ya, bahasa melakukan. Sedangkan ini yang dibutuhkan itu bahasa rencana hasil ya, seperti itu kurang lebih. Kemudian di sini juga butir kegiatan, ini rencana kegiatan. Rencana jenjang juga di sini jangan ada kalimat menyusun, mempersiapkan, menerima. Di sini harus ditambahkan terlaksananya penyusunan rencana kegiatan, terlaksananya persiapan pasien secara sederhana, terlaksananya penerimaan spesimen atau sampel. Nah, jadi tambahkan kalimat karena yang dikehendaki adalah bahasa rencana hasil ya. Ini adalah bahasa bahasa tindakan ya, menyusun. Oke, kemudian kita ke keterkaitan butir kegiatan. Nah, kalau butir kegiatannya sekadar caplok butir kegiatan itu nggak apa-apa ya. Ini bahasanya seperti ini nggak masalah ya, karena bahasa butir kegiatan. Jadi bedakan bahasa butir kegiatan dengan bahasa rencana kerja. Oke, ini udah bagus. Rencana terlaksananya pelayanan di laboratorium di setiap bagian laboratorium ini. Ini rencana kinerja atasan. Oke, di sini rencana. Nah, kesalahannya juga di sini. Jadi ini kenapa bahasanya sama dengan bahasa rencana kinerja atasan ya? Jadi coba di sini ya, di sini ada bunyinya rencana kinerja atasan langsung. Jadi yang ada itu di sini adalah rencana kinerja atasan ya, bukan rencana kerja kita. Jadi rencana kinerja kita itu adalah di sini, yang ini. Nah, dan yang ini adalah bukan butir kegiatan ya, bukan butir kegiatan. Jadi bedakan antara butir kegiatan dengan rencana kinerja. Jadi ini bukan butir kegiatan. Kesalahan yang kedua, ini kesalahan pertama yang khusus untuk SKP model Permenpan 8 tahun 2001 ya. Jadi di sini bahasanya bahasa rencana hasil juga, cuman bukan butir kegiatan ya, bukan butir kegiatan dari Permenpan sini ya, bukan dari sini. Oke, kemudian lanjut sehingga nanti
Jadi bahasa yang ada di sini tentunya berbeda dengan bahasa yang ada di SKP terkait. Kalau di SKP terkait ini di sini memang betul udah butir kegiatan. Nah, di sini adalah eh, rencana hasil si individu itu ya. Si individu itu. Jadi istilahnya dari sekian butir kegiatan ini harus ada rencana kerjanya apa. Oke, seperti itu. Nah, biasanya kalau saya mengarahkan teman-teman, sub unsur ini saya jadikan sebagai rencana kegiatan oleh individu itu, oleh pejabat fungsional. Jadi saya mengambil di sini. Jadi saya contohkan di sini terlaksananya perancangan kegiatan laboratorium. Nah, kemudian terserah mau ngambil butir kegiatan yang mana dari sini. Ya. Jadi jadi saya ulangi, terlaksananya perancangan kegiatan laboratorium, kemudian butir kegiatannya, kemudian umpamanya mencaplok ini nomor 1, kemudian nyaplok lagi ini, kemudian ambil lagi ini. Nah, kemudian kalau untuk mengambil lagi ini berarti ini adalah rencana kegiatan kedua, ya, terlaksananya pengoperasian. Kenapa ini? Oke, saya lanjut aja. Nah, terlaksananya pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan. Kemudian butir kegiatannya ini bisa ngambil ini, bisa ambil ini yang di bawahnya, seterusnya. Berarti sub unsurnya itu saya jadikan sebuah rencana kegiatan untuk di sininya ya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah saya ke bagian NSKP-nya. Ini NSKP-nya oke. Terlaksananya ini kinerja atasan oke. Ini udah sama dari tadi. Nah, ini betul rencana kinerja atasan ya. Jadi rencana kinerja atasan yang ada di sini itu harus sama dengan yang ada di mana tadi, di sini juga ya. Nah, cuman tadi kesalahannya di sini ya. Pada saat di bagian keterkaitan SKP terkaitan, kenapa di sini ada rencana kinerja atasan. Ini bukan rencana kinerja atasan ya, harusnya rencana kinerja individu. Nah, jadi yang di sini itu harus sama dengan yang ada di sini. Nah, rencana kinerja individu ini. Nah, dan ini pun salah, bukan rencana kinerja individu ya, ini butir kegiatan. Oke, lanjut. Kemudian ke sini ini lagi-lagi bukan butir kegiatan tapi rencana ini bukan butir kegiatan Permenpan ya. Jadi ini adalah rencana kinerja individu. Oke. Jadi kemudian apa lagi ya? Nah, jadi kalau seperti ini malah jadi bingung karena ada beberapa mix ya di sini. Problem yang di sini terkait lagi ke sini, kemudian terkait lagi ke sini, akhirnya agak susah memberikan sebuah penilaian yang ada di sini ya. Tapi saya coba dulu ya. Target pasien oke, karena dia acuannya, karena acuan rencana kerjanya tadi dari butir kegiatan ya, ini kurang lebih betul. Cuma karena ini salah maka ini juga salah ya. Yang jelas seperti itu, karena ini udah salah, ini salah. Seandainya ini betul, ini yang betul ya, ini betul maka ini juga betul ya di bagian target. Cuma sayangnya ini adalah karena ini juga salah maka di sini akan juga ikutan salah. Oke, karena dari awalnya memang udah dari sini udah keliru ya. Dari awal sini udah keliru, akhirnya sampai ke belakang udah keliru. Oke. Oke, mungkin itu aja dulu sedikit review ya dari saya. Mudah-mudahan ini membantu. Nah, kalau ingin yang lebih jelasnya kan sudah join di grup VVIP nih. Udah join di grup VVIP. Nah, bahkan udah join di grup apa sih namanya? Privat ya. Di grup privat. Nah, di sini tuh ada step-step best step untuk belajar mengenai bikin SKP dan Dupak sekaligus ya di sini step by step, dan rasanya saya sudah
sorry salah, rasanya juga. Nah ini juga saya sudah share ya, ini saya sudah share step-stepnya untuk pengguna SKP lama. Kemudian ini juga SKP baru yang Permenpan 8 tahun 2021 ya, benar. Permen 8 tahun 2021 saya juga sudah share cara pakainya, penggunaannya seperti ini ya. Nah, jadi kalau lebih baik saya sarankan pakai ini aja, lebih simple ya, lebih simple dibandingkan ini ya. Saya sendiri melihat terlalu banyak sheet seperti ini yang tidak terkoneksi, saya malah bingung ya. Oke, silahkan bandingkan dan pelajari ini, nanti akan ketemu ketemu tuh caranya yang lebih mudah. Dulu pun saya mendapatkan file seperti ini ya, seperti file ini. Jadi kayaknya hampir semua rata-rata ya, dimana-mana saya beberapa kali ada yang konsultasi, filenya kurang lebih seperti ini juga modelnya. Ini seperti ini kurang lebih hampir modelnya. Agak jelimet sedikit ya bagi saya. Oke, cuma tapi itu aja dulu reviewnya. Udah lebih daripada 15 menit. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Semua kolam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.